Halo, salam informatika. Kembali kita berjumpa pada seri tutorial pemrograman menggunakan C++. Kali ini kita masuk pada struktur pengulangan menggunakan C++. Aktivitas pengulangan selalu kita lakukan dalam setiap kegiatan. Misalnya rutinitas sehari-hari, bangun di pagi hari, kemudian mandi, sarapan, dan seterusnya. Besok pun kita akan mengulangi seperti itu. Nah, kita akan melihat secara detail bagaimana pengulangan di dalam C++. Jenis pengulangan ada 3. Yang pertama do while, yang kedua while, dan yang ketiga for. Do while, pada pernyataan ini, pernyataan do while digunakan dalam menangani pengulangan dengan kondisi pengujian yang dilakukan di akhir pernyataan. Sehingga pada pernyataan ini setidaknya akan ada satu pernyataan yang akan dikerjakan. Kenapa demikian? Karena pengujiannya ada di bagian akhir. Sehingga paling tidak nanti ada satu proses yang dikerjakan oleh sistem. Nah, struktur do while seperti ini. Do, kemudian pernyataan 1, pernyataan 2 yang akan dikerjakan. Nah, di sini ini artinya pernyataan-pernyataan ini langsung dikerjakan tanpa melihat kondisinya seperti apa. Nah, kemudian nanti while akan diulangi apabila kondisinya terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti selesai pengulangannya. Nah, pada pernyataan ini, perulangan atau pengulangan terhadap pernyataan 1 sampai dengan pernyataan N dilakukan terus-menerus selama kondisi bernilai benar, true atau 1 ya di dalam C, dan akan berhenti setelah kondisi bernilai salah. Contoh kasus, buatlah sebuah program untuk menampilkan bilangan antara 1 sampai dengan 5. Identifikasi masalahnya adalah untuk membuat pengulangan diperlukan sebuah variabel yang akan digunakan untuk menampung data. Variabel tersebut perlu diinisiasi dan diberi nilai sejak awal. Karena pengulangan akan dimulai dari 1 sampai dengan 5, maka nilai awal variabel tersebut adalah 1. Setelah dicetak, nilai variabel akan dinaikkan 1 dan diuji melalui kondisi kurang dari sama dengan 5. Apabila kondisi terpenuhi, maka pengulangan dilakukan. Apabila tidak terpenuhi, pengulangan selesai. Pada identifikasi masalah ini, inputnya tidak ada. Kenapa? Karena nilai I diberi langsung ya, angka 1. Kemudian outputnya adalah angka urut 1 sampai dengan 5. Nah, adapun flowchartnya seperti ini. Mulai, kemudian I diberi nilai 1. Kemudian ini proses pengulangan, print atau cetak I. Nah, setelah dicetak, I-nya ditambah. I sama dengan I plus 1. Kemudian akan diuji. Apakah I kurang dari sama dengan 5? Apabila iya, maka diulangi pengulangannya. Cetak lagi I, nilai I dinaikkan lagi, kemudian diuji lagi. Apabila nilai di sini I-nya sudah 5, ya, 5 berarti 5 kurang dari sama dengan 5. Masih memenuhi syarat, maka dia naik lagi. Print lagi I. Nah, kemudian I berarti 5 plus 1 menjadi 6. 6 kurang dari sama dengan 5. Maka sudah tidak terpenuhi syaratnya, maka akan selesai. Nah,
desain dalam bentuk pseudocode, program angka naik 1 to 5. Variabelnya int i sama dengan 1. Jadi variabel langsung diberi nilai. Kemudian do, kerjakan, print i, cetak i, kemudian i sama dengan i plus 1. While i kurang dari sama dengan 5. Nah, kemudian kita akan lanjutkan pada sesi workshop. Silahkan dibuka dev C++. Setelah kita tulis 7 baris pertama, kita akan menuliskan kode programnya. Yang pertama kita buat sebuah variabel namanya i dan berikan nilai 1 sekaligus. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah pengulangan menggunakan do, kurung buka. Nah, kemudian kita akan cetak ya nilai i-nya, cout. Nah, kita beri kalimat ya, bilangan ke spasi. Nanti ini akan muncul, kita cetak ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya. Maka di sini kita tulis i ya. Oke, nempel nanti tidak masalah. Kita berikan spasi adalah i. Demikian ya. Nah, kemudian di enter supaya nanti tampilnya ke bawah. End line. Nah, di sini i sama dengan i plus 1. Nah, kemudian kita berikan kondisi di sini while i kurang dari sama dengan 5. Nah, disinilah letak pengujiannya. Dengan i dinaikkan, kalau pertama 1, maka nanti menjadi 2. Diuji apakah 2 kurang dari 5? Ya, berarti akan diulang lagi, cetak lagi. Kemudian i dinaikkan menjadi 3. 3 kurang dari sama dengan 5, masih memenuhi syarat. Lanjut lagi, cetak lagi. I-nya menjadi 4, diuji lagi, masih memenuhi syarat. Maka kembali dicetak, kemudian 4 ditambah 1, 5. Masih memenuhi syarat, cetak lagi. Kemudian 5 plus 1 menjadi 6. Nah, 6 kurang dari sama dengan 5, tidak memenuhi syarat, maka selesai. Nah, ini kita simpan. Kemudian dijalankan, compile and run. Nah, inilah bilangan ke-1 adalah 1, bilangan kedua adalah 2, dan seterusnya. Oke, mudah sekali bukan? Nah, apa yang menarik dari proses pengulangan ini? Kita dapat membuat pengulangan dengan jumlah yang lebih banyak tanpa menambahkan baris kode program. Di mana saat ini kita punya 11 baris. Misalnya mau kita ubah pengulangannya sampai dengan 100, maka kita cukup mengganti di sini saja 100. Kemudian disimpan, kemudian di run. Nah, 100 baris dicetak dengan waktu yang singkat tanpa menambahkan baris kode sama sekali. Mau 1000 kali, kita beri angka 1000, kemudian di run. Ya, lihat, muter terus sampai dengan 1000. Nah, inilah keuntungan menggunakan pengulangan do while. Jadi kita bisa membuat sebuah pengulangan data yang urut dengan waktu yang sangat cepat, dengan baris yang jumlahnya sama. Ini saya kembalikan ke 5 supaya sama dengan latihan kita. Oke, kita akan ketemu lagi pada seri tutorial selanjutnya. Masih pengulangan.
Dan pada tutorial berikutnya kita akan mencoba mempraktikkan pengulangan menggunakan while. Salam informatika.